Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Thank you buat kalian semua yang udah support dan setia nonton video saya. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah DM di Instagram buat saran-saran video apa yang mau dibahas selanjutnya. Terima kasih banyak. Dan hari ini saya membahas nggak jauh-jauh mengenai ke Korea Selatan atau tentang Korea Selatan. Oke, jadi hari ini langsung saja saya mau membahas mengenai gimana sih cara kerja ke Korea Selatan dengan jalur yang oke punya. Oke, sebenarnya banyak banget sih cara kerja ke Korea Selatan ini. Mulai dari kalian kerjasama dengan perusahaan, jadi kalian ngelamar dari Indonesia, search satu perusahaan yang sedang mencari pekerja luar negeri, kalian bisa apply. Terus kemudian juga ada melalui agensi atau outsourcing. Jadi kalian mendaftar di suatu pihak ketiga untuk bekerja di luar negeri termasuk Korea Selatan, itu juga bisa. Tapi hari ini saya mau membahas cara kerja ke Korea Selatan melalui sistem yang oke banget, yang banyak banget diminati oleh orang dan direkomendasikan oleh banyak banget orang. Jadi saya hari ini mau membahas mengenai cara kerja ke Korea Selatan melalui program G2G, Government to Government. Lalu apa sih program G2G ke Korea ini? Jadi dikutip dari situs Universitas Padjadjaran, program G2G ke Korea adalah program penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Korea Selatan yang hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan atau pengguna berbadan hukum di negara Korea Selatan. Dan dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia, program G2G ke Korea ini tidak mengizinkan pihak swasta manapun untuk menempatkan PMI ke negara Korea Selatan. Jadi program G2G ke Korea ini langsung di bawah pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Korea Selatan. Jadi nggak boleh ada pihak swasta manapun, entah itu outsourcing, agensi, yang boleh ikut campur dalam program G2G ke Korea ini. Untuk jenis pekerjaannya itu ada dua sektor. Yang pertama itu sektor manufaktur dan yang kedua itu sektor perikanan. Untuk sektor manufaktur itu ada beberapa jenis pilihan pekerjaan yang bisa teman-teman pilih, di antaranya dan untuk sektor perikanan ada juga beberapa pilihan pekerjaan yang bisa teman-teman pilih. Di antaranya nah, itu dia beberapa jenis dan pilihan pekerjaan yang ada di sektor manufaktur dan sektor perikanan di bawah program G2G atau di bawah program pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Korea Selatan. Tinggal teman-teman aja nih, kalau teman-teman lebih suka pekerjaan yang di laut atau pekerjaan yang emang di air berhubungan dengan ikan dan seafood, teman-teman bisa milih jurusan perikanan. Atau kalau teman-teman yang lebih suka hal-hal kayak di antara 26 jenis pekerjaan tadi di sektor manufaktur, teman-teman bisa pilih sektor manufaktur. Lalu, apa aja sih keuntungan dari program G2G ke Korea Selatan ini? Dan kenapa kalian harus milih program G2G ini dibandingkan program lain yang ada di luar sana? Jadi keuntungannya itu banyak banget. Di antaranya ini ya. Pertama, ini programnya transparan karena
langsung di bawah pemerintahan. Jadi nggak ada pihak swasta manapun yang boleh dan bisa ikut campur dalam urusan program G2G ke Korea Selatan ini. Kedua, gaji terendah normal yang teman-teman terima itu berdasarkan upah minimum rata-rata di Korea Selatan. Jadi statusnya disamakan. Untuk tahun ini itu di sekitaran 1,8 juta won, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 22 juta rupiah, dan akan terus meningkat tentunya tiap tahunnya karena UMR pada umumnya meningkat tiap tahunnya, dan itu gaji normal terendah. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja misalkan banyak lembur atau misalkan melebihi dari jam kerja, teman-teman bisa mendapatkan gaji lebih dari 22 juta rupiah. Kemudian selanjutnya teman-teman akan mendapatkan banyak banget tunjangan seperti tunjangan kerja malam, tunjangan kerja di akhir pekan, tunjangan kerja di hari libur, tunjangan uang makan atau makan yang disediakan oleh pihak perusahaan tempat teman-teman bekerja. Kemudian fasilitas yang disediakan oleh perusahaan itu seperti tempat tinggal untuk teman-teman selama di Korea, selama masih terikat kontrak dengan perusahaan tersebut. Dan gak sedikit perusahaan di Korea itu yang memiliki fasilitas untuk karyawannya seperti fasilitas ruangan olahraga, seperti tempat tenis atau misalkan tempat main bulu tangkis, dan juga fasilitas ruangan gym. Jadi selain bekerja, teman-teman juga tetap bisa menjaga kebugaran tubuh. Terus teman-teman juga mendapatkan hak cuti dan teman-teman bebas mau ke Indonesia, Korea selama hari libur. Jadi kalau misalkan teman-teman libur musim panas 5 hari atau 1 minggu, kemudian teman-teman ngerasa gue bosen nih mau di sini, mau ke Indonesia, teman-teman boleh ke Indonesia. Yang penting pada saat hari libur selesai teman-teman udah bisa masuk kerja seperti biasanya, atau mau keluar negeri kayak teman-teman mau ke Hong Kong atau mau kemana, itu boleh. Karena kenapa? Karena nggak ada aset teman-teman atau barang pribadi teman-teman yang disita oleh pihak perusahaan kayak paspor, KTP Indonesia, itu nggak ada yang ditahan sama sekali. Jadi teman-teman itu hubungannya langsung dengan pemerintah Korea dan pemerintah Indonesia. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan uang pesangon dan uang pensiun setelah masa kontrak kerja berakhir. Jadi itu dia beberapa keuntungan dari program G2G ke Korea Selatan ini. Yang pasti ini sedikit sulit atau sangat sulit ditemukan di program-program swasta di luaran sana. Jadi buat temen-temen yang berminat dan ngerasa nih gue bisa nih kerja di sini nih, atau kayaknya gue minat banget nih, teman-teman harus tahu syaratnya. Dan untuk syarat pendaftarannya adalah berusia 18 tahun sampai 39 tahun saat mendaftar, sehat secara mental dan fisik, pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat, tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak sedang dicekal berpergian ke luar negeri, belum pernah dipenjara, tidak memiliki catatan deportasi, tidak memiliki riwayat penyakit tuberkulosis atau TBC, sipilis, dan hepatitis, memiliki alamat email pribadi yang aktif, memiliki buku tabungan atas nama pribadi yang aktif, tidak pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun. Jadi teman-teman silakan kunjungi situs pp2mi.go.id untuk melihat pengumuman mengenai kerja ke Korea melalui program G2G. Setelah masuk ke websitenya, teman-teman scroll ke bawah sampai menemukan G2G Korea Selatan dan pilih pengumuman. Teman-teman klik. Kemudian untuk mencari pengumuman pendaftaran, teman-teman bisa cari di kolom search dengan mengetik pendaftaran. Di sini ada untuk 9 Desember 2022
pengumuman dan prapendaftaran program G2G ke Korea, sektor perikanan dan juga sektor manufaktur. Teman-teman bisa baca di pengumuman dan prapendaftaran program G2G ke Korea sektor manufaktur dengan sistem poin tahun 2023. Jadi di sini sudah ada info-infonya untuk persyaratannya, juga ada di sini metode pelaksanaan, jumlah kelulusan, semua info ada di sini. Teman-teman bisa baca untuk info-info mengenai pendaftaran kerja ke Korea Selatan melalui program pemerintah antar pemerintah. Jadi, sebelum teman-teman bisa mengajukan lamaran ke Korea Selatan melalui program G2G ini, teman-teman harus melewati 3 tahapan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, prapendaftaran secara online, yang kedua, itu verifikasi dokumen, yang ketiga, itu teman-teman harus mengikuti ujian. Lalu bagaimana melewati tahapan-tahapan ini? Mari kita bahas. Untuk yang pertama, prapendaftaran secara online. Jadi ini adalah langkah pertama yang berupa pengisian data diri dan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti scan KTP teman-teman yang masih aktif, scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun jika ada, tapi kalau teman-teman belum memiliki paspor nggak masalah karena itu bisa nanti, jadi nggak wajib. Kemudian scan ijazah asli, scan buku tabungan, scan surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kemudian file pas foto bukan scan, berlatar belakang putih. Kemudian teman-teman tidak menggunakan baju berwarna putih, tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan penutup kepala karena nanti harus dilihat telinga sama dahinya. Menghadap kamera dengan penuh dan foto harus diambil dalam waktu 3 bulan terakhir. Jadi foto terbaru teman-teman. Selain melakukan prapendaftaran secara online, teman-teman juga harus melakukan pembayaran untuk ujian nanti, di ujian tahap ketiga nanti. Kemudian untuk cara mendaftar, bagi teman-teman yang pengen mendaftar di program G2G ke Korea Selatan ini, teman-teman bisa cek di website siskop2mi.bp2mi.go.id. Pertama, klik daftar, kemudian masukkan data diri teman-teman. Setelah selesai mendaftar, silakan cek email yang teman-teman daftarkan barusan untuk melihat email masuk yang berfungsi untuk mengaktifasi akun teman-teman. Jika berhasil diaktifasi, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Silakan login, kemudian pilih menu lowongan, dan akan muncul daftar lowongan dari berbagai negara. Kemudian pada pilihan cari negara, teman-teman ketik atau pilih Korea Selatan. Jika sudah, maka akan muncul lowongan pekerjaan yang tersedia. Teman-teman silahkan pilih sektor pekerjaan yang ingin teman-teman lamar. Sebelum melamar, teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Silahkan klik Generate Code Billing untuk mendapatkan info dan kode bill pembayaran. Jika teman-teman bingung, di situ ada kok info mengenai cara pembayaran. Jika telah selesai melakukan pembayaran, silahkan kembali ke menu cari lowongan. Kemudian teman-teman klik lagi bagian lamar di pilihan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Sebelum bisa melamar, teman-teman akan diarahkan sekali lagi untuk mengisi data diri teman-teman terlebih dahulu. Silakan edit data diri teman-teman. Jika telah selesai dan disimpan, akan muncul notifikasi seperti ini yang menandakan data kependudukan teman-teman sudah sesuai dan benar. Kemudian silakan kembali lagi ke menu lowongan yang tadi dan klik lamar. Periksa data diri teman-teman, apakah sudah benar. Kemudian klik selanjutnya.
Kemudian periksa data orang tua teman-teman apakah sudah benar. Jika ada yang salah, teman-teman bisa mengedit melalui menu profil saya, lalu pilih biodata dan CV. Tapi, jika tidak ada yang salah, teman-teman bisa klik selanjutnya. Kemudian, unggah dokumen sesuai persyaratan data dokumen, ukuran maksimal tiap dokumen, dan format dokumen. Setelah itu, silakan pilih lokasi verifikasi dokumen dan jenis pekerjaan. Jika semua telah selesai, silakan klik tombol simpan. Setelah mengajukan pendaftaran, akan muncul seperti ini. Klik icon berwarna hijau untuk melihat bukti pendaftaran dan teman-teman bisa mencetak bukti pendaftaran untuk dibawa pada saat verifikasi dokumen nanti. Kemudian tahapan yang kedua, kalau teman-teman udah melakukan pra-pendaftaran online dan telah melakukan pembayaran, teman-teman akan melakukan verifikasi dokumen dan pendaftaran secara langsung. Untuk lokasi dan waktu pelaksanaannya itu nanti akan ada di pengumuman bp2mi.go.id yang tadi. Jadi semua pengumuman nanti akan diberitahu di website di bagian pengumuman. Lalu tujuan untuk verifikasi dokumen dan pendaftaran secara langsung ini adalah teman-teman akan dilihat dokumen-dokumen aslinya itu sama nggak dengan dokumen-dokumen yang teman-teman kirimkan saat pra-pendaftaran. Jadi tujuan verifikasi dokumen ini adalah untuk mengecek keaslian data teman-teman yang teman-teman kirimkan saat pra-pendaftaran online. Dan juga untuk mendapatkan kartu ujian nantinya untuk mengikuti ujian yang akan diselenggarakan di tahap ketiga nanti. Nah, saat verifikasi dokumen dan pendaftaran ini, teman-teman harus membawa dokumen berupa bukti cetak pra-pendaftaran teman-teman tadi dan bukti pembayaran yang teman-teman udah bayar di pra-pendaftaran tadi. Kemudian KTP asli dan fotokopi berwarna sesuai ukuran asli dari KTP tersebut. Kemudian, teman-teman membawa paspor asli dan fotokopi yang berwarna jika ada. Untuk tahap ini juga masih opsional, jadi jika teman-teman belum ada paspor, belum wajib untuk dibuat atau dibawa, karena bisa nanti. Kemudian selanjutnya, teman-teman membawa ijazah pendidikan terakhir yang asli. Kemudian teman-teman membawa pas foto terbaru berukuran 3,5 kali 4,5 sebanyak 2 lembar dan fotonya harus berlatar warna putih. Sama, teman-teman tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan penutup kepala, dan juga harus menggunakan pakaian selain warna putih. Wajah menghadap penuh ke kamera dan foto diambil dalam waktu 3 bulan terakhir atau foto terbaru. Kemudian buku tabungan asli teman-teman, kemudian surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh dokter dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir. Jadi sama, itu surat juga harus yang terbaru. Kemudian selain teman-teman membawa dokumen asli dan fotokopi ini, teman-teman juga masukkan semua dokumen-dokumen teman itu di dalam flash disk. Jadi dokumennya di scan, kemudian dimasukkan ke dalam flash disk dan dibawa pada saat verifikasi dokumen ini. Kemudian tahapan yang ketiga, ujian. Pengumuman waktu dan pelaksanaan ujian ini nanti juga sama, akan diumumkan melalui website resmi BP2MI di bp2mi.go.id di bagian pengumuman kerja Korea Selatan. Dan untuk ujian ini terdapat 2 sesi. Yang pertama, ujian bahasa Korea, dan yang kedua, ujian tes kemampuan atau ujian skill test. Untuk ujian bahasa Korea terdiri dari 40 soal, 20 soal itu soal membaca, dan 20 soal sisanya soal mendengarkan. Jadi soal membaca, teman-teman membaca seperti biasa, dan untuk 20 soal sisanya nanti akan ada speaker yang memberikan pertanyaan dan teman-teman tinggal jawab di kertas jawaban. Dan untuk 40 soal itu semuanya pilihan ganda, jadi nggak ada esai. Dan berdasarkan peraturan tahun ini, untuk ujian bahasa Koreanya sendiri, itu satu soal memiliki 5 poin. Jadi untuk 40 soal itu dapat 200 poin.
Kemudian ujian sesi kedua, ujian skill test atau ujian kemampuan. Syarat untuk mengikuti ujian skill test ini adalah teman-teman harus lulus ujian bahasa Korea minimal dengan poin 110. Jadi kalau teman-teman memperoleh nilai lebih dari 110 poin, teman-teman bisa mengikuti ujian tahap kedua, ujian skill test. Tapi bagi teman-teman yang mendapatkan poin di bawah 110, maka teman-teman akan dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya. Khusus untuk tahun ini, dikarenakan masih ada pandemi COVID-19, maka skill test ini disederhanakan hanya dengan menjadi pertama, pemeriksaan tinggi badan, kedua, pemeriksaan berat badan, dan yang ketiga, pemeriksaan buta warna. Jadi hanya itu aja untuk skill testnya. Untuk sistem kelulusan ujian ini itu berdasarkan kuota. Artinya, jika kuota penerimaan tahun ini sebanyak 10.000 orang, maka berdasarkan penjumlahan dari ujian bahasa Korea teman-teman dan ujian skill test teman-teman, nilai ujian dengan perolehan tertinggi itu akan diurutkan sampai yang terendah hingga mencapai 10.000 orang. Jadi menggunakan sistem poin. Makin tinggi nilai yang teman-teman dapatkan, maka kemungkinan untuk lulus itu semakin gede. Dan untuk pengumuman kelulusannya nanti juga akan diumumkan melalui website resmi BP2MI. Kemudian ini sedikit informasi aja buat teman-teman. Ujian bahasa Korea yang dilaksanakan untuk program G2G ke Korea Selatan ini adalah ujian bahasa Korea dengan tingkat kesulitan paling rendah. Jadi contoh soal membacanya misalkan saya mengirimkan uang ke yang pertama bank, yang kedua bioskop, yang ketiga rumah sakit, yang keempat kantor pos. Nah itu teman-teman tinggal pilih. Jadi misalkan teman-teman mengirim uang ke bank gitu. Kemudian untuk soal mendengarkan juga sama. Nanti akan ada speaker yang memberikan pertanyaan. Misalkan saya menonton bioskop bersama teman. Nanti akan ada pilihan ganda. Misalkan 1 gambar gedung bioskop, 2 gambar gedung rumah sakit, ketiga gambar gedung restoran, atau keempat gambar gedung pelayanan masyarakat. Jadi teman-teman tinggal conteng aja gedung bioskop. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea itu sarananya banyak banget. Teman-teman bisa mulai dari pertama itu di YouTube. Di YouTube itu banyak banget video-video yang mengajarkan tentang bahasa Korea yang memang dikhususkan untuk menghadapi ujian program G2G ini. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membeli buku. Itu banyak banget buku-buku yang dijual di luar sana yang memang diperuntukkan untuk teman-teman mempelajari bahasa Korea untuk menghadapi ujian ini tadi. Atau juga teman-teman bisa minta tolong teman-teman yang udah pernah ke Korea, minta diajarin, yang memang khusus mereka juga PMI jalur program G2G, itu boleh juga. Atau ini yang kebanyakan dilakukan oleh teman-teman sebelumnya yang pengen belajar bahasa Korea untuk menghadapi ujian bahasa Korea. Jadi mereka belajar di LPK atau LPBK atau singkatannya dari Lembaga Pendidikan Bahasa Korea. Jadi semacam tempat kursus yang memang ditujukan untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea untuk menghadapi ujian program G2G ke Korea Selatan. Untuk LPK ini sendiri itu banyak banget di Indonesia. Teman-teman tinggal search di mesin pencari itu LPK, di sekitar lokasi teman-teman tinggal itu banyak banget. Tapi ada tapinya. Dikarenakan banyak banget LPK yang ada di Indonesia ini, mulailah bermuncul oknum-oknum nakal yang mengaku mereka adalah LPK. Oknum-oknum nakal yang seperti apa? Misalkan nih mereka bilang sama murid-muridnya, mereka bilang kalau kamu mau ngasih duit sekian dengan saya sebagai pihak LPK, nanti kamu akan cepat saya berangkatkan. No, itu teman-teman jangan langsung percaya. Karena balik ke awal,
Program G2G ini adalah program government to government, program pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan. Jadi tidak ada pihak swasta manapun yang boleh menempatkan pekerja migran selain pemerintah tadi untuk program G2G ini. Jadi kalau ada oknum-oknum nakal yang atasnamakan LPK, kalau kamu memberi duit sekian, kamu akan cepat berangkat, atau misalkan ada iming-iming lain yang mengatasnamakan LPK ataupun apapun itu yang menjamin teman-teman jangan mudah percaya, karena kemungkinan besar itu teman-teman sedang ditipu. Karena kenapa? Balik lagi, ini program resmi pemerintah. Jadi gak ada pihak swasta manapun yang ikut campur. Nah, saya mau spill dikit salah satu LPK yang bagus dan terpercaya. Nama LPK-nya Korean Master yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. LPK ini akan mengajarkan kalian bahasa Korea secara intensif selama kurang lebih 4 bulan dengan tenaga pengajar profesional dan juga ahli di bidangnya. Jadi tenaga pengajarnya ini udah memiliki pengalaman dan juga udah memberangkatkan banyak murid-muridnya ke Korea Selatan melalui program G2G ke Korea Selatan ini. Dan saya pastikan kepada teman-teman, LPK ini tidak memungut biaya apapun selain biaya pendidikan yang terdiri dari biaya pelatihan bahasa Korea selama kurang lebih 4 bulan tadi dan biaya pemantapan. Dan pemantapan ini biasanya dilaksanakan beberapa minggu sebelum ujian dilaksanakan, ujian sesungguhnya oleh BP2MI. Jadi fungsinya untuk mempersiapkan teman-teman secara mental dan ilmu agar nanti pada saat ujian sesungguhnya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi pemantapan ini berupa sejenis tryout atau simulasi ujian sesungguhnya berdasarkan soal-soal di ujian-ujian tahun-tahun lepas. Dan kemudian kalau teman-teman, ya tapi saya berasal dari kota lain nih, saya berasal dari Padang, saya berasal dari Sulawesi. Teman-teman jangan khawatir, karena kenapa? Di LPK Korean Master ini menyediakan asrama bagi teman-teman yang tinggal di luar kota Palembang. Lalu, berapa kalian harus bayar? Seperti yang saya sebutkan, tidak dipungut biaya apapun selain biaya pendidikan tadi. Jadi untuk asramanya ini free, alias gratis buat teman-teman yang emang tinggal di luar kota. Selain itu, teman-teman juga akan dibantu oleh tenaga pengajar yang ada di sana untuk memproses berkas teman-teman, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen teman-teman untuk berangkat ke Korea, untuk mempersiapkan pendaftaran, untuk mempersiapkan ujian dan lain-lain. Jadi teman-teman akan punya pendamping gitu selama proses sebelum dan saat teman-teman menghadapi ujian nanti. Bahkan setelah teman-teman ujian dan teman-teman mengajukan lamaran juga akan dibantu oleh tenaga pengajar di LPK Korean Master ini. Tunggu apa lagi bagi teman-teman yang emang berminat banget buat kerja ke Korea Selatan melalui program G2G ini, teman-teman bisa banget langsung menghubungi LPK Korean Master di nomor ini untuk konsul dan bertanya mengenai seputar ujian dan belajar bahasa Korea. Oke. Kemudian, jika teman-teman udah melaksanakan ujian bahasa Korea dan ujian skill test, teman-teman tinggal menunggu hasil pengumuman kelulusan yang nanti akan diumumkan di website resmi BP2MI di bagian pengumuman, sama kayak pengumuman sebelum-sebelumnya. Nanti jika pengumuman telah keluar dan nama teman-teman termasuk menjadi salah satu calon pekerja migran Indonesia yang lulus seleksi ujian, selamat. Dan kemudian teman-teman silakan menunggu beberapa hari lagi karena akan ada pengumuman lagi mengenai pemberian e-sertifikat bahasa Korea kelulusan yang tadi, dan juga cara pengajuan lamaran online ke Korea Selatan. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan email yang berisi ID dan password yang nanti fungsinya akan saya bahas sebentar lagi. Jadi kalau udah dapat pengumuman dan teman-teman lulus, teman-teman akan mengajukan lamaran
online ke Korea Selatan. Dan untuk pengajuan lamaran ke Korea Selatan ini, teman-teman harus melampirkan dokumen yang berupa scan KTP yang masih berlaku, scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun. Bagi yang belum memiliki paspor, dapat mengajukan rekomendasi paspor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan menggunakan ID Sisco yang terlampir pada pengumuman. Kemudian, scan hasil medical check up yang harus sesuai dengan formulir medical check up. Untuk daftar sarana kesehatan pemeriksaan terdapat pada lampiran pengumuman. Scan surat izin keluarga yang ditandatangani di atas materai dan diketahui lurah atau kepala desa dengan stempel cap basah. Scan kartu pencari kerja. Scan buku tabungan pribadi atas nama CPMI. Scan akta kelahiran. Pengajuan lamaran online dengan mencantumkan nomor telepon dan email pribadi yang harus aktif dan tidak berubah selama jangka waktu 2 tahun. Untuk mengecek ID Sisco dan daftar sarana kesehatan terdapat di lampiran pengumuman seperti ini. Dan syarat untuk mengajukan lamaran ke Korea Selatan, hasil pemeriksaan kesehatan teman-teman harus dinyatakan fit to work. Nah, jika teman-teman udah medical check up di rumah sakit yang udah ditunjuk oleh BP2MI ini tadi, dan teman-teman dinyatakan fit to work atau diperbolehkan untuk bekerja, teman-teman bisa langsung mengajukan lamarannya di website g2g.bnp2tki.go.id. Pada saat pengumuman pembagian sertifikat dan pengajuan lamaran, teman-teman juga mendapatkan email dari BP2MI yang berupa ID dan password. Nah, ID dan password itu digunakan untuk situs ini yang bertujuan untuk mengajukan lamaran kerja ke Korea Selatan. Jadi, teman-teman pilih login, kemudian masukkan ID dan username teman-teman sesuai dengan yang dikirimkan oleh pihak BP2MI melalui email teman-teman. Kemudian, pilih menu pengajuan lamaran, kemudian isi data-data yang diperlukan seperti data diri, detail data diri, informasi kontak darurat, pendidikan, ciri fisik, peminatan, kompetensi, medical, paspor, data bank, lain-lain. Kemudian, teman-teman lampirkan scan dokumen. Pastikan untuk mengisi semua data-data yang memiliki tanda bintang merah. Karena apabila data-data yang memiliki tanda bintang merah tidak teman-teman isi atau belum terisi, teman-teman tidak akan bisa mengajukan lamaran. Jika semua sudah diisi, teman-teman silakan klik ajukan lamaran. Tapi kalau misalkan teman-teman di keterangan medical check up unfit to work, teman-teman harus mengobati penyakit teman-teman terlebih dahulu yang menyebabkan teman-teman unfit to work sampai sembuh. Nanti kalau misalkan dirasa udah sembuh, teman-teman bisa medical ulang lagi di tempat-tempat yang udah dituju oleh penyelenggara. Dan kalau hasilnya udah berubah fit to work, nanti baru teman-teman boleh mengajukan lamaran online-nya teman-teman. Lalu setelah lamarannya dikirimkan, teman-teman bisa melihat perkembangannya melalui situs www.eps.go.kr. Pada website tersebut, teman-teman silakan klik bagian mendaftar bagi yang belum punya ID dan password. Setelah itu, teman-teman bisa mendaftar melalui 2 cara. Yang pertama, melalui identitas EPS topik dan nomor paspor teman-teman. Atau yang kedua, bisa mendaftar melalui tanggal lahir dan juga nomor paspor teman-teman. Jika telah dipilih salah satu, kemudian klik bagian selanjutnya. Kemudian centang semua kolom I agree atau saya setuju.
Setelah itu klik selanjutnya. Silakan memasukkan data diri teman-teman sesuai dengan pilihan cara mendaftar yang teman pilih. Apabila melalui ID EPS Topik, silakan masukkan ID EPS Topik. Bila melalui tanggal lahir, silakan masukkan tanggal lahir dan juga nomor identitas. Kemudian klik OK. Jika data diri yang teman-teman masukkan itu benar, maka nama dan tanggal lahir teman-teman akan muncul seperti ini. Jika benar, silakan membuat login ID, password, dan masukkan email teman-teman. Jika sudah selesai, klik register. Jika berhasil, maka nama teman-teman dan skor EPS Topik teman-teman akan keluar di bagian ini. Di situ ada beberapa informasi mengenai nilai ujian dan juga tentang kemajuan imigrasi. Nah, teman-teman bisa mengecek tampilan kemajuan imigrasi untuk melihat perkembangan lamaran kerja teman-teman. Jadi di situ ada 11 kolom dengan nama teman-teman di bagian atasnya seperti ini. Nah, untuk yang kolom pertama itu adalah kolom ujian bahasa Korea. Itu adalah informasi kelulusan ujian bahasa Korea yang teman-teman peroleh saat di tahap ketiga tadi yang di ujian. Kemudian kolom kedua, tanggal pengiriman daftar pencari kerja. Jika keterangannya dikirim, artinya data lamaran yang kalian kirimkan ke BP2MI itu telah dikirimkan ke HRD Korea. Kemudian kolom ketiga, tanggal penerimaan daftar pencari kerja. Jika keterangannya disetujui, itu artinya data lamaran teman-teman itu tidak ada masalah apapun. Tapi jika keterangannya dikembalikan atau kirim kembali, itu artinya data teman-teman ada yang bermasalah atau ada data yang tidak valid. Jadi teman-teman silahkan cek dan melakukan pengiriman ulang lagi. Balik lagi ke kolom 2 tadi di tanggal pengiriman daftar pencari kerja gitu. Kemudian apabila di keterangan kolom 3 ini disetujui, maka di bawah keterangan disetujui itu akan ada masa berlaku 1 tahun. Nah, apabila ya dalam waktu 1 tahun itu teman-teman belum ada kontrak kerja yang keluar atau belum ada perusahaan yang mau meng-hire teman-teman, yang mau memperkerjakan teman-teman, itu teman-teman silahkan memperbarui atau memperpanjangnya 1 tahun lagi. Jadi ada 2 tahun masa berlakunya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah ada yang meng-hire atau ada yang mau memperkerjakan teman-teman, nanti akan keluar keterangan di kolom ke-4. Jadi kolom 4 ini isinya pengeluaran izin kerja. Apabila teman-teman di keterangan kolom 4 sudah ada keterangan diterbitkan, berarti sudah ada salah satu perusahaan di Korea yang udah mengambil lamaran teman-teman dan mau memperkerjakan teman-teman sebagai karyawan mereka. Nah, kemudian kolom kelima, pengiriman SLC atau Standard Labor Contract atau singkatnya itu kontrak kerja. Jika keterangannya kontrak dikirim, itu artinya kontrak kerja atau SLC kalian itu dikirimkan ke perusahaan yang akan menjadi tempat kalian bekerja dengan tujuan untuk ditandatangani oleh pihak perusahaan. Kemudian kolom ke-6, penandatanganan SLC artinya kontrak kerja yang udah dikirimkan ke perusahaan tadi itu sudah ditandatanganin dan disetujui dan telah dikembalikan lagi ke HRD Korea. Nah, kalau teman-teman udah ada di kolom ke-6 di penandatanganan SLC dengan keterangan sudah ditandatangani, maka teman-teman harus bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Teman-teman harus bersiap-siap untuk melaksanakan preliminary education atau biasa disingkat dan disebut prelim gitu. Preliminary education atau yang akrab disebut prelim ini adalah salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan teman-teman yang akan berangkat ke Korea Selatan. Pada saat kegiatan prelim, karena kalian di karantina, jadi kalian akan diberikan makan, kalian akan diberikan tempat tidur.
Jadi selama kegiatan prelim biasanya akan ada biaya-biaya berupa biaya karantina, biaya makan, biaya pembuatan visa juga. Tapi itu biasanya akan diberitahu di pengumuman untuk pemanggilan preliminary education tadi. Selain itu juga di pengumuman itu akan juga ada arahan dari BP2MI bagi teman-teman yang akan mengikuti prelim. Teman-teman harus mempersiapkan diri seperti bagi pria itu rambutnya harus botak. Jadi rambutnya itu dipotong harus botak. Kemudian yang kedua, membawa dan mengenakan pakaian kemeja putih lengan panjang dan celana hitam selama kegiatan prelim. Yang ketiga, membawa sepatu jenisnya bebas. Kemudian pakaian pribadi secukupnya biasanya digunakan setelah kegiatan prelim harian berakhir, jadi lebih ke digunakan pada saat malam hari. Kemudian selanjutnya perlengkapan mandi, kemudian membawa alat tulis, kemudian teman-teman juga harus membawa dokumen-dokumen yang nanti akan ada di pengumuman itu untuk dibawa. Jadi preliminary education atau prelim ini akan diadakan selama beberapa hari dan teman-teman akan dikarantina dengan tujuan agar diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti edukasi mengenai Korea Selatan, norma, adat, budaya, bahasa, dan juga cara mengembangkan diri selama di Korea Selatan. Selain itu kegiatannya juga teman-teman akan diberi pelatihan fisik dasar selama kegiatan prelim berlangsung. Kemudian kegiatannya juga nggak tentang edukasi dan pelatihan fisik saja, teman-teman akan memvalidasi dokumen-dokumen yang teman-teman kirimkan pada saat lamaran online ke Korea Selatan. Jadi sama seperti awal tadi yang dari prapendaftaran ke verifikasi dokumen, di saat prelim ini teman-teman juga akan memverifikasi dokumen-dokumen yang teman-teman kirimkan secara online saat melamar kerja di Korea Selatan. Nanti untuk dokumen apa saja yang teman-teman harus bawa, nanti akan ada di pengumuman. Selain itu, selama prelim juga akan ada kegiatan medical check up. Ini yang lapisan kedua. Kalau lapisan pertama saat mengajukan lamaran, lapisan kedua saat prelim. Jadi pada saat prelim ini nanti semua peserta prelim itu akan pergi ke salah satu rumah sakit yang udah dituju oleh penyelenggara dan teman-teman akan medical di sana. Nah, apabila teman-teman fit to work untuk hasil medikalnya, teman-teman akan melanjutkan prelim sampai kegiatan prelim berakhir. Tetapi apabila hasilnya unfit to work, maka teman-teman dengan berat hati harus menyelesaikan prelim pada saat hasil keluar, dan juga teman-teman harus menyembuhkan penyakit teman-teman terlebih dahulu sampai sembuh. Jadi kalau sudah sembuh, teman-teman baru bisa mengulang dari awal lagi di bagian kolom kedua tadi, di bagian kolom tanggal pengiriman daftar pencari kerja, mengajukan lamaran lagi jika teman-teman sudah fit to work gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang penasaran kenapa sih medikalnya sampai banyak banget, karena tujuannya gini teman-teman. Misalkan di sini medical itu ada 3 lapis. Yang pertama itu teman-teman medical pada saat pengajuan lamaran. Nah, apabila teman-teman di sini unfit to work, teman-teman bisa langsung mengobati penyakit teman-teman sampai sembuh dan bisa medical dan sending ulang lagi. Terus kemudian apabila di sini fit to work, kemudian yang kedua medical saat prelim itu unfit to work, teman-teman masih bisa pulang ke rumah untuk mengobati penyakit teman-teman apabila bisa diobatin dan bisa mengajukan lamaran lagi. Nah, tapi apabila teman-teman tidak ada medical ini dan cuma medical yang ketiga, ini sangat fatal akibatnya. Fatal kenapa? Karena medical yang ketiga ini dilakukan di Korea Selatan. Jadi pada saat teman-teman udah sampai di Korea Selatan, teman-teman akan melakukan medical check up lagi begitu teman-teman tiba. Dan apabila unfit to work, maka dengan berat hati semua tenaga, waktu, pikiran, dan uang yang udah teman-teman keluarin itu kemungkinan besar sia-sia. Karena kenapa? Teman-teman harus balik lagi ke Indonesia buat sending ulang lagi,
buat mengobatin penyakit yang teman-teman derita bila bisa diobatin dan melakukan sending ulang lagi. Jadi alasan kenapa ada 3 lapis medikal ini tujuannya adalah kebaikan demi diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi jangan ngerasa bahwa wah kenapa medikalnya banyak banget, saya keluar kilir. Jadi medikal yang udah ada di setiap persyaratan oleh penyelenggara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea, ini semua demi kebaikan kita, gitu teman-teman. Nah, jadi itulah gambaran kegiatan prelim yang akan teman-teman lakukan selama teman-teman prelim dan di karantina beberapa hari tersebut. Kalau udah selesai, teman-teman akan balik lagi ke rumah dan menunggu kolom selanjutnya, yaitu kolom 7, di mana isinya pengeluaran CCPI. Apabila keterangannya diterbitkan, artinya visa kerja atau CCPI teman-teman tuh udah diterbitkan. Kemudian kolom selanjutnya, kolom 8 dan kolom 9, tanggal masuk sementara dan tanggal masuk sesungguhnya. Ini mengenai keberangkatan teman-teman ke Korea Selatan. Nanti akan diumumkan di pengumuman BP2MI tadi, di pengumuman resminya. Nah, di pengumuman itu teman-teman akan diberitahu jadwal keberangkatan teman-teman ke Korea Selatan. Jadi, apabila teman-teman udah mempunyai jadwal penerbangan, nah teman-teman akan datang ke satu lokasi yang udah ditunjuk oleh BP2MI sebagai titik kumpul. Kemudian nanti akan pergi ke bandara bersama dengan calon pekerja migran Indonesia lainnya untuk berangkat ke Korea Selatan. Jadi dikumpulkan dengan semua calon PMI yang akan berangkat. Nanti begitu sampai Korea juga akan ada yang menjemput dari pihak Indonesia. Kemudian di kolom 10 dan kolom 11 ini nanti akan terisi jika teman-teman sudah berada di Korea Selatan. Kolom 10 dan kolom 11 ini pelatihan kerja dan penugasan kerja. Jadi pelatihan kerja ini apabila teman-teman sudah sampai di Korea dan dijemput oleh pihak dari Indonesia dan dibawa ke tempat penampungan sementara, itu teman-teman juga akan diberi edukasi lagi satu kali lagi selama beberapa hari juga di karantina sebelum akhirnya teman-teman dijemput oleh si pihak perusahaan masing-masing teman-teman dan akan ditugaskan bekerja pada akhirnya. Itu dia. Ada informasi bahwa pembukaan baru juga di 9 Desember 2022 ini. Saya harap teman-teman yang mengikuti semuanya bisa lulus dan juga bisa berangkat ke Korea secepatnya. Amin. Dan semua halangan-halangan semoga tidak ada bagi teman-teman yang pengen kerja ke Korea Selatan. Saya berharap semuanya akan baik-baik aja, itu dia. Lalu buat teman-teman yang pengen ikut kerja ke Korea Selatan, saran saya tetap jaga kesehatannya agar fit to work sampai ke lapis 3 medical check up. Terus juga banyak-banyak belajar. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa belajar melalui YouTube, membeli buku, bertanya kepada teman yang udah pernah kerja ke Korea Selatan melalui program G2G, atau teman-teman bisa belajar melalui Lembaga Pendidikan Bahasa Korea atau LPK, yang bisa juga teman-teman belajar di LPK Korea Master, salah satu LPK yang bagus dan terpercaya. Teman-teman bisa tanya langsung dengan tenaga pengajarnya. Jadi itu dia alur-alur tata cara bekerja ke Korea Selatan melalui program G2G dari pemerintah ke pemerintah ini. Saya harap ilmu yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman dan bisa berguna bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, informasi, saran, kritik, atau apapun itu bisa teman-teman kirimkan melalui komen, melalui Instagram atau email saya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support dan mendukung saya. Support dan mendukung sama aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang selama ini yang udah mensupport saya. Terus dukung channel ini dengan klik like and subscribe kalau kalian nggak keberatan. Thank you very much. And I hope you guys bisa mendapatkan ilmu ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye. Menempatkan PMI ke negara Korea Selatan. Oke, mantap.